Assalamualaikum, sehat Mbak? Nggih, Oh, Allah. Afwan, kasih. Oh, Allah itu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Zaini, Ketua Takmir dan seluruh kelembagaannya, dan kepada wabil khusus kepada seluruh hadirin jamaah kaum muslimin bagi yang mungkin hari ini tidak hadir karena suatu hal, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam rahmat Allah, karunia Allah, dan juga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah taufik, yaitu salah satu hidayah di mana Allah memberikan pengetahuan melihat kebenaran itu hak, lantas kemudian Allah memberikan kekuatan untuk mengikuti sesuatu yang hak itu, dan sekaligus juga Allah memberikan pengetahuan bahwa sesuatu yang batil itu adalah batil. Lantas kemudian Allah memberikan kekuatan untuk menjauhi dari segala apa saja yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas judul bab di salah satu kitab. Kitabnya itu kitab Az-Zuhud, penulisnya Ibnul Mubarak. Kitab Zuhud, penulisnya Ibnul Mubarak. Nanti di kitab itu pada juz yang pertama maka ada judul bab. Judul babnya adalah kabar gembira bagi seorang mukmin tatkala ia meninggal dunia atau tatkala pulang kembali kepada Allah. Dulu kan pernah disinggung di bab yang dulu-dulu, tatkala Rasulullah yaitu melihat jenazah hendak dibawa menuju ke kuburan. Rasulullah tatkala kemudian melihat jenazah hendak dibawa menuju ke kuburan atau ke pemakaman, Rasulullah kan berkata mustarihun au mustarahun, orang yang istirahat atau yang diistirahatkan. Setelah kemudian Rasulullah berkata demikian, Rasulullah kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang istirahat atau apa yang dimaksud yang diistirahatkan itu? Lantas kemudian Rasulullah jawab, orang yang istirahat adalah apabila ada seorang mukmin dia meninggal dunia, maka dia meninggalkan segala kesusahan dunia, kepenatan dunia, atau segala kepayahan dunia, menuju rahmat Allah, menuju yaitu kelembutan Allah, menuju kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kemudian Rasulullah ditanya apa yang dimaksud yang diistirahatkan, Rasulullah terus jawab,
apabila ada orang fajir, orang ahli dosa, dia meninggal dunia, maka tatkala orang yang fajir, ahli berdosa, kemudian dia meninggal dunia, maka alam semesta, manusia, tetangga-tetangganya, kawannya, sahabatnya, hewan-hewan, atau kemudian alam semesta ini diistirahatkan dari segala perbuatan keburukan yang ia lakukan. Oleh karena hadis itu, maka kemudian ada judul bab di salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Mubarak. Judul babnya adalah kabar gembira bagi seorang mukmin tatkala kemudian dia pulang kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengawali pembicaraan di bab ini, akhbarona telah memberitahu kepada kami Sufyan. Telah memberitahu kepada kami Sufyan. Allah berkata Sufyan, Abdullah bin Abbas, dia berkata, Abdullah bin Abbas, dia berkata, yaitu Abdullah bin Abbas, idza ra'aytum rajula bil mauti fabashshirhu hatta yalqa rabbah wa huwa hasana dhanna bihi wa idza kana hayya فإذا كان حيا فخوفوه بربه azza wa jalla. Kata Abdullah bin Abbas, apabila panjenengan semuanya itu melihat seorang laki-laki atau manusia atau seorang perempuan, apabila panjenengan melihat seorang laki-laki ataupun seorang perempuan atau manusia, dia hendak mau meninggal, ari kalane panjenengan ningali tiyang jaler utawi tiyang setri atau menungsa, ari kalane piyambake meninggal, fabashshirhu, maka kemudian berilah kabar gembira kepadanya, hatta yalqa rabbah, sehingga dia berjumpa dengan Tuhannya, atau tatkala kemudian dia meninggal dalam keadaan husnudon kepada Allah. Maksudipun ari kalane panjenengan ningali atau nindiki wong garep meninggal dalam keadaan sudah sakit di tempat tidur. Panjenengan ningali wong wis mriyang sudah berada di atas tempat tidur. Seakan-akan nggih, jazakallahu bil khair, terima kasih. Maka seakan-akan panjenengan juga melihat tanda-tanda kematian ada padanya. Sudah susah untuk makan, minuman juga sudah tidak bisa mampu lagi untuk diminum. Bicara sudah susah untuk mengucapkan per harfiah hurufnya. Dan tatkala kemudian dia memandang pun pandangannya sudah hampir-hampir kosong. Maka tatkala panjenengan ningali tiyang kados mekaten, atau wong tiyang badhe ninggal kados mekaten, jenengan kon menghibur. Di antarane adalah berilah kabar gembira. Di antarane nek menurut bahasa kula panjenengan sedaya, panjenengan wis Kang sampean ora usah wedos. Panjenengan enggak usah takut. Allah ki Maha Pengampun. Allah ki Maha Welas Asih. Allah bakal ngampuni dosane sampean. Ya, Allah duweni neraka, duweni surga. Ning panjenengan ampun wedos pilih Allah ki nggadahi rahmat ingkang ageng. Iki aja malah diwedeni sampean dosane akeh Kang. Wedi sampean neraka. Oh, sisan mati wonge. Kalau gitu, maksudnya pun yang sebenarnya suatu saat dengan melihat saudara, kawan, teman atau yang lain-lain dalam keadaan sudah sakit, tanda-tanda kematian sudah ada. Mbok suatu saat dengan nindiki wong mriyang, tangane sampean, dia sudah lama sudah tidak ke masjid. Ternyata diberitakan jerene mriyang. Begitu nindiki sampean mriyang, jenengan hibur dengan banyak-banyak harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wis Kang mboten napa jenengan saniki pun gerah. Jenengan ora usah wedi. Allah ki Maha Ampun, Allah ki Maha Welas Asih. Panjenengan sekalipun dosane kathah
mesti Allah ngampuni karepe gue. Kini menurut Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti dia pulang kembali kepada Allah, dia berhusnudon. Tujuannya men ari kalane tiang jaler kalau wau utawi tiang setri kalau wau, tujuannya adalah apabila orang itu hendak mau meninggal, dia memiliki husnudon kepada Allah. Karena mengarah kepada hadis Nabi. Hadis Nabi kan sing sanjang. La yamutunna ojo pisan-pisan dheweke ninggal. Jangan sekali-kali kemudian dia meninggal. Siapa ahadukum salah satu di antara kalian? Jangan sekali-kali dia meninggal salah satu di antara manusia. Illa kecuali dalam keadaan berhusnudon kepada Allah. Aja ngasih sampai meninggal kecuali panjenengan husnudon kelawan Allah. Kidawe Nabi mulane Ibnu Abbas sanjang kados mekaten. Ngenjang nek kula panjenengan sedaya wis kira-kira di tempat tidur, sampai nek wis nang tempat tidur, wis ora bisa ngapa-ngapa, jenengan kudune husnudon kepada Allah akeh. Insyaallah yang kayane mlebu surga. Insyaallah ya Allah bakal ngampuni dosa-dosaku. Insyaallah dosa-dosa sing wis keliwat nyung ben pernah ora salat, ben nyung duwe dosa seperti ini, dosa seperti itu, welas asih Allah ki lebih ageng kuwi. Nek sampai mboten kados mekaten bahaya. Karena menurut hadis Nabi, jika manusia pulang kembali kepada Allah dalam keadaan suudon kepada Allah, maka dikhawatirkan dia wangsul kondur maring ngersanipun Allah boten beto iman. Mulane sing paling becik husnudon kepada Allah. Sekalipun nanti dijelaskan nggih hadise. Aja ngasih ora husnudon. Nanti dijelaskan itu. Tetapi wa idza kana haya, dan apabila manusia dalam keadaan hidup sehat iki, sampeyan iki sehat, hidup walafiat, boten wonten keluhan sakit sehingga panjenengan normal. Sekalipun usia senja, mlebet usia 40, 50, 60, 70, nek lebet haya hidup, dia sehat walafiat, maka menurut kemudian Abdullah bin Abbas, wa khawwifu, mongko weden-wedeni piyambake, takut-takutlah dia, berilah takut kepada mereka itu manusia-manusia yang sehat, yaitu dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memiliki azab yang keras. Jadi nek sampean iki kudune aja diakeh-akehi gune kemudian diwai berita-berita sing naikna sampean ayem, kudune diweden-wedeni sing medeni banget. Contoh dhewek kan kejaman biyen ayem ya, kejaman biyen ustadz kula panjenengan sedaya, kiai kula panjenengan sedaya, atau tukang ngaji kula panjenengan sedaya kejaman riyin wis ngomong, selama kula panjenengan sedaya duwe iman seberat biji darah, mongko ora bakal nang neraka selama-lamane. Ayem sampean. Ora salat ora apa-apa, sebenarnya iman. Kan kayemen ya. Kudune mboten kados mekaten, nek sehat kados mekaten jenengan diweden-wedeni, den weden-wedeni kambi sing medeni sisan. Iki maksudnya tujuane napa? Men panjenengan wedhos maring Allah sehingga melahirkan banyak amal soleh. Nek sikit malah kewalik ya. Sing sehat malah diayem-ayem, wis ora apa-apa. Allah ki Maha Pengampun. Wis ora apa-apa. Allah ki welas asih. Itu ya. Ya kayemen sampean, kayemen ya. Tapi malah begitu dheweke meriang, malah didongakna kana Tuhan mutar sisan kan iki kan. Kuwi mboten kados mekaten. Nek miturut asar yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Asar ini sifatnya mauquf,
Asar berarti ini asar ke perkataan sahabat Nabi. Dan kita tahu jika sahabat Nabi ini berkata, maka tidak mungkin dia berbicara dengan hawa nafsunya sendiri. Asar ini mauquf dan jelas terputus. Maksudnya asar ini kalau berbicara sanadnya adalah terputus kalau menurut pembicaraan bahasa asar. Lantas seperti ini, para ulama qala al-ulama'u, berkata para ulama kita, yang dimaksud berbaik sangka kepada Allah, yang dimaksud jenengan nek ari kalane ninggal kudu berbaik sangka kepada Allah, di antaranya pun adalah sepindah jenengan menyangka seyakin-yakinnya anallaha setemene Allah garep ngewai rahmat menjenengan. Sepindah jenengan kudu ngira kelawan yakin bahwa Allah bakal ngewai rahmat panjenengan sedaya. Akan tetapi yang namanya kemudian persangkaan baik seperti itu berbanding lurus dengan amal soleh ingkang dipun lampahi tentiang kala wau. Jadi sing jenengane tiyang bisa duweni husnudon kelawan Allah bagus, kinek amalane bagus juga. Sikit mungkin ndak, wong ora tau salat, wong ora tau puasa, ora tau ngaji, ora tau ibadah. Begitu garep meninggal, kinten-kinten husnudon kelawan Allah. Allah jelas ngampuni aku sekalipun ora salat. Angel nek kelawan kula panjenengan sedaya amalannya jelek, maka berbanding lurus juga dengan suudon kepada Allah. Semakin tinggi jenengan guni ngamal soleh, maka ngesuk nek posisi kula panjenengan sedaya garep meninggal, husnudone kepada Allah saya. Siki jenengan wis rajin ibadah, wis persiapan. Dikir pagi wis dilakoni. Salat subuh berjamaah terus wis dilakoni nang sampean 20 tahun. Bahkan salat isya nang sampean sudah dilakukan 20 tahun ora pernah ketinggalan adzan nang masjid. Kecuali adzan masjid dikumandangkan sampean wis nang masjid. Masya Allah ya. Nah, suatu saat jenengan juga wis puasa Senin Kamis dilakoni. Dikir petang ya dilakoni. Salat sunnah dilakoni. Kira-kira nek pian kados mekaten pas ari kalane garep ninggal husnudon kelawan Allah mboten. Kayak husnudon amal ki napa? Amalan saleh akeh. Nek dewek kira-kira ngesuk nek badhe meninggal kira-kira kepriwe? Husnudon kudune. Ning kuwi berbanding lurus kambi. Iku amalan kula panjenengan sedaya boleh jadi nek dewek Allah insya Allah garap ngampuni aku, tapi nang jero ati terus aku akeh bangun. Ini kan ya padahal jenenge husnudon murni. Pahit. Kan wis diomongna ya mau ya aja pisan-pisan sampai meninggal kecuali dalam keadaan husnudon kelawan Allah. Nek dewek ikayane campuran. Husnudon campur kambi suudon. Mulane nek panjenengan ningali kanca ngaji, kanca jamaah, atau kemudian tetangga panjenengan ari kalane wis wonten tanda-tanda kados mekaten nang jenengan dibombongna. Ora usah kuwatir Kang. Sekalipun sampean dosane akeh, insyaallah Allah garap ngampuni. Amargi dheweke terus jawab, apa iya? Karena wis udon. Karena wis udon kelawan Allah dosaku akeh banget jare Kang. Jenengan bombongna terus, insyaallah Allah bakal ngampuni dumateng panjenengan. Karena jenengane husnudon kepada Allah berbanding lurus kelawan amal soleh pun. Yang pertama berarti kedah meyakini Allah bakal ngewahi rahmat. Dan kita tahu sing jenengane mlebu surga kan semantene wis diomongna. Sampean mbok ibadah kelawan 500 tahun sekalipun
boten pernah damel perbuatan maksiat. Kalau seandainya panjenengan itu berbuat ibadah selama 500 tahun tanpa pernah berbuat maksiat, tapi tidak pernah mendapat rahmat Allah, maka panjenengan ora bakal mlebu surga. Mulane Nabi ki pernah sanjang di dalam hadis di kitab yang lainnya. Nabi kan pernah sanjang, la yang jua ahdukum bi'amalikum. Panjenengan semuanya itu tidak pernah akan selamat dengan amalan-amalan kalian, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalian semuanya itu tidak akan selamat dengan amalan-amalan kalian. Lantas kemudian dijawab nang sahabat-sahabat Nabi, wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau demikian ya Rasulullah, tidak selamat dengan amalan-amalanmu? Jawab Rasulullah, bala, ya, aku juga tidak akan selamat dengan amalanku, kecuali jika Allah membentangkan rahmatnya untukku. Oleh karena itulah rahmat ini menjadi penentu kulo panjenengan sedoyo bakal dados tiang ciloko atau kemudian menjadi tiang yang berbahagia kelak di dalam kehidupan abadi jika mendapatkan rahmat dari Allah. Nek berbicara rahmat Allah, kita tidak berbicara masalah kulo panjenengan sedoyo kathah dosane napa boten, kathah amal soleh nopo boten. Sing penting panjenengan angsal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane teng bab niki diomongna ari kalane garep ninggal panjenengan kon husnudon kepada Allah. Bentuk husnudon sing pertama diantaranya adalah panjenengan meyakini bakal entuk rahmat saking Allah. Gue maksudnya esuk nek panjenengan gak meninggal ki dimut-mut, iyalah insyaallah panjenengan bakal paring welas asih dumateng kula ya Allah sekalipun dosane kula kathah. Amargi niki sing paling pokok. Sampai nek entuk rahmat saking Allah wis ora didelem. Dosane buka yang apa? Terus kesalahane buka terus nopo boten dipun tingali nang Allah. Nek panjenengan wis angsal rahmat saking Allah, maka panjenengan menjadi orang yang paling bahagia, sebahagia manusia, karena rahmat Allah adalah rahmat yang paling tinggi dan karunia yang paling tinggi diberikan kepada hamba.